Hai rekan-rekan mahasiswa, ketemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah perancangan alat 1. Pada video ini kita akan membahas tentang desain nozzle dan penguatnya. Pada desain bejana, ada beberapa kelengkapan bejana. Salah satunya adalah hole atau lubang ya. Jadi pada lubang ini biasanya digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan fluida atau sebagai support untuk perbaikan atau perawatan dari bejana sendiri. Ada beberapa tipe daripada hole. Yang pertama ada nozzle. Nozzle adalah lubang untuk pemasukan dan pengeluaran fluida. Biasanya pasti pada suatu bejana itu dilengkapi dengan nozzle untuk tempat keluar dan masuknya fluida. Kemudian ada yang disebut dengan manhole, yaitu suatu lubang yang berfungsi untuk memudahkan operator dalam perbaikan atau perawatan peralatan di dalam bejana. Nah, kalau yang manhole ini biasanya memang disesuaikan dengan ukuran daripada manusia atau operatornya, sehingga memang lubangnya cukup besar dan biasanya ada pada bejana dengan kapasitas yang cukup besar ya. Kemudian handhole adalah lubang yang digunakan agar tangan dapat masuk untuk perbaikan atau peralatan di dalam bejana. Jadi kalau handhole itu biasanya untuk bejana yang berukuran lebih kecil, sehingga perawatan atau perbaikannya hanya menggunakan seukuran tangan saja. Jadi tangan saja yang bisa masuk. Sedangkan kalau manhole memang ukurannya besar ya. Digunakan untuk bejana yang berukuran besar sehingga operator atau teknisi yang melakukan perbaikan itu bisa masuk ke dalam bejana. Pada desain nozzle, tujuannya adalah untuk mendapatkan ukuran nozzle yang optimal. Untuk menentukan ukuran daripada nozzle, kita membutuhkan data laju alir input dan output. Jadi untuk penentuan ukuran nozzle-nya berdasarkan laju alir input dan output. Karena kita tahu bahwa nozzle adalah lubang pemasukan dan pengeluaran daripada fluida. Nah, untuk menentukan ukuran dari nozzle sendiri, kita bisa menggunakan metode grafis maupun metode analitis. Dengan cara grafis berarti kita nanti akan menentukan ukuran nozzle dengan bantuan grafis atau grafik. Sedangkan pada cara analitis kita menentukan ukurannya dengan menggunakan rumus. Saya akan bahas satu persatu baik pada metode grafis maupun metode analitis. Untuk metode grafis kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis aliran dari fluida tersebut. Ada aliran turbulen dan ada aliran laminar. Pada aliran turbulen, NRE lebih besar dari 2100. Sedangkan pada aliran laminar, NRE-nya kurang dari 2100. Data-data apa saja yang kita butuhkan untuk menentukan ukuran dari nozzle? Yang pertama, kita membutuhkan data flow rate atau laju air. Kemudian kita juga membutuhkan jenis alirannya, termasuk aliran laminar atau aliran turbulen. Kemudian kita juga membutuhkan data densitas dan viskositas dari bahan. Untuk cara grafis ini kita menggunakan bantuan dari grafik yang ada di buku Timmerhouse halaman 502, grafik 12.3, di mana di sini kita membedakannya berdasarkan alirannya. Apakah fluida tersebut termasuk dalam aliran turbulen ataukah aliran laminar? Di grafik ini sebelah kiri sendiri ya, di sebelah kiri sendiri ini adalah menunjukkan dari flow rate dalam satuan meter kubik per sekon. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu flow rate daripada fluidanya.
nanti kita masukkan pada garis yang di sebelah kiri ini. Kemudian baik pada aliran turbulen maupun aliran laminar, kita harus tahu dulu fluidnya ya. Kemudian yang di sebelah kanan sendiri ini adalah densitas dan viskositas. Jadi densitasnya adalah yang di sebelah kiri dalam satuan kilogram per meter kubik, sedangkan viskositasnya yang di paling kanan sendiri ini ada dalam satuan Cp ya. Kita harus tahu dulu. Biasanya pada aliran laminar, data yang kita butuhkan adalah flow rate dan juga viskositasnya. Nah, berarti yang grafik sebelah kanan sendiri. Sedangkan pada aliran turbulen, kita membutuhkan data flow rate sama seperti pada aliran laminar dan juga data densitas. Ya, densitasnya ini pada aliran turbulen. Data apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan optimum inside diameter atau DI-nya. Sebelah kiri ini adalah untuk aliran turbulen, sedangkan sebelah kanan adalah aliran laminar atau viscous flow. Baik, kita coba bagaimana untuk menentukannya. Misalkan kita punya data flow rate untuk aliran laminar. Di sini diketahui flow rate-nya adalah 10 meter kubik per detik, maka kita tarik garis dari titik 10 pada sisi sebelah kiri, yaitu flow rate fluida. Kemudian yang diketahui adalah viskositasnya adalah 1 Cp. Maka kita tentukan titiknya di sebelah kanan sendiri, 1 Cp di sini. Maka kita tarik garis yang menghubungkan flow rate dengan viskositas ini. Ini ditandai dengan garis warna biru. Ya, di sini adalah garis warna biru. Maka kita bisa membaca pada viskositas flow nilai inside diameternya di sini diketahui ya, di titik ini yang saya lingkari merah ini adalah sebesar 0,7 dalam satuan meter ya, 0,7 meter. Contoh lagi, jika alirannya adalah aliran turbulen, diketahui flow rate-nya adalah 0,0002 ya. Di sini saya beri tanda warna merah, biru, warna biru. Kemudian densitas yang diketahui sebesar 20 kg per meter kubik ya, kita beri titik di sini. Kemudian kita tarik garisnya yang berwarna merah ya. Pada garis merah ini kita lihat perpotongannya pada aliran turbulen flow ya. Di sini maka kita mendapatkan nilai DI-nya sebesar 0,01 dalam satuan meter. Bagaimana dengan cara analitis? Pada cara analitis kita mendapatkan ukuran dari nozzle-nya berdasarkan rumus yang kita gunakan. Jadi dasarnya sama, kita harus tahu dulu apakah alirannya termasuk aliran laminar ataukah termasuk aliran turbulen. Pada aliran laminar NRE-nya lebih kecil dari 2100, DI-nya lebih kecil dari 0,0254 meter, maka ada dua rumusnya di sini. Jika yang diketahui adalah kecepatan dari fluida dan juga densitas dan viskositasnya, maka kita bisa menggunakan rumus DI optimal sama dengan 0,133 V pangkat 0,4
viskositas dikalikan dengan densitas pangkat 0,2. Sedangkan apabila yang diketahui adalah laju alir volumetrik dan juga viskositas, maka kita bisa menggunakan rumus DI optimal sama dengan 3,9 Q pangkat 0,36 dikalikan dengan viskositas pangkat 0,18. Untuk aliran turbulen, ya, NRI-nya lebih dari 2100, DI-nya lebih dari atau sama dengan 0,0254 meter, maka DI-nya dapat kita cari dengan menggunakan rumus 0,363 V pangkat 0,45 kali Rho pangkat 0,13. Sedangkan jika yang diketahui adalah Q dan Rho, maka untuk mendapatkan DI optimal pada aliran turbulen 3,9 pangkat kali Q pangkat 0,45 kali Rho pangkat 0,13. Di sini diketahui NRE adalah Reynolds number dan V adalah kecepatan, mu-nya adalah viskositas, Q-nya adalah laju alir volumetrik, dan Rho-nya adalah densitas. Dalam penentuan dimensi nozzle, ini kita harus tahu, ya, tadi kita sudah tahu diameter inside diameter optimalnya berapa, kemudian kita harus menentukan dimensi nozzle yang lain. Saya mengambil gambar dari Brownell and Young halaman 221. Di sini ada dimensi dari nozzle, ada huruf A ini menunjukkan lebar dari flange, T-nya menunjukkan diameter dari flange, ya, T-nya yang ini menunjukkan diameter dari flange, kemudian R-nya adalah yang ini, adalah diameter luar race face, kemudian E-nya, E itu yang ini, diameter luar dari nozzle, kemudian K, ya, K-nya adalah yang ini, adalah diameter titik-titik pengelasan. Jadi pada nozzle ini juga akan berhubungan dengan welding atau pengelasan. Kemudian L-nya yang ini adalah tinggi nozzle, dan B adalah diameter dalam dinding pipa atau biasanya disebut dengan diameter nozzle. Nah, bagaimana kita menentukan dimensi nozzle tersebut? Kita bisa menggunakan tabel pada buku Brownell and Young halaman 221. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai DI optimalnya. Nah, itu nanti akan kita standarisasi sebagai nominal pipe size, ya, yang di tabel sebelah kiri sendiri ini. Dalam satuannya adalah inci. Nah, di sini kita punya NPS-nya. Setelah dari DI, kemudian kita mengambil NPS-nya, DI-nya distandarisasi menjadi NPS. Kemudian, nah, untuk menentukan nilai A, T, R, E, K, L, dan B, nah, kita berdasarkan nilai NPS tadi. Misalkan di sini kita memiliki diameter DI optimalnya tadi yang kita standarisasi menjadi NPS tadi senilai 1,5 inch, maka nilai A-nya adalah 5, nilai T-nya adalah 1/16, kemudian untuk R-nya adalah 27/8, kemudian untuk diameter of hoop at base atau E-nya 22/16, kemudian K-nya adalah 1,9 dan L-nya adalah 27/16. Sedangkan B-nya adalah 1,61. Ya, tinggal menarik garis saja dari NPS-nya. Baik. Kita akan melihat contoh soal. Di sini ada suatu liquid dengan laju alir massa 4.200
4202,8832 lb per jam dan densitasnya 65,0748 lb per feet cubic serta viskositasnya adalah 0,000386 lb per feet detik akan dimasukkan ke dalam bejana melalui nozzle pemasukan. Desainlah ukuran nozzle tersebut. Kita mengasumsikan bahwa nozzle dibuat dari pipa schedule 40 dan fluida mengalir dengan kondisi turbulen. Maka untuk menentukan laju alir fluida atau Q, kita menggunakan rumus M dibagi dengan rho. Di sini kita ubah satuannya menjadi feet cubic per detik. Kemudian untuk menentukan DI optimalnya kita menggunakan rumus ya, karena tadi yang diketahui adalah Q dan rho, maka kita menggunakan rumus 3,9 Q pangkat 0,45 kali rho pangkat 0,13. Kemudian hasil dari DI optimal ini 0,0915 feet kita standarisasi ya. Ini adalah 1,0979 in atau 0,0915 feet, maka kita standarisasi dari grafik yang tadi. Dari grafik halaman 221, standarisasinya NPS-nya adalah 1/4 inch. Maka dari standarisasi tersebut kita dapat menentukan kecepatan alir liquid, yaitu V-nya adalah Q dibagi dengan A. A-nya adalah nilai DI ya, nilai DI hasil standarisasi tadi dikalikan Pi dikalikan 1/4 ya rumusnya. Kemudian kita dapatkan nilai 2,7236 feet per detik. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap diameter untuk menghasilkan aliran turbulen, di mana D-nya adalah DI, diameternya adalah DI. Tadi DI-nya adalah 1,38 inch atau 0,115 feet. Maka kita menghitung nilai NRE-nya, densitas dikalikan diameter dikalikan kecepatan dibagi dengan viskositasnya. Maka kita mendapatkan nilai 52.803,986 yang di sini terbukti bahwa alirannya adalah aliran turbulen karena NRI-nya lebih besar daripada 2100. Nah, ini tadi untuk penentuan spesifikasi dari nozzle. Tadi diketahui bahwa inside diameternya adalah 1,0991 ya. Kemudian kita standarisasi dari nilai nominal pipe size-nya untuk 1/4 itu nilai A-nya. Jadi kita menentukan lebar flange-nya A itu sebesar 5/8 inch, kemudian nilai T-nya atau tebal flange 5/8 inch, kemudian tinggi nozzle atau L 2/4 inch. Sedangkan diameter nominalnya adalah 1/4 inch. DI-nya atau nilai B-nya adalah 1,38 inch, sedangkan DO-nya atau nilai E-nya adalah 25/16 inch. Demikian pembahasan contoh soal dan juga bagaimana kita menentukan atau mendesain dari nozzle. Baik, demikian tadi video tentang pembahasan desain nozzle. Kita akan melanjutkan di pembahasan tentang desain penguat pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.